Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifira Indonesia dengan NPM 17216.006 dari Pendidikan Matematika. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari artikel saya dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika berdasarkan tahapan Fourier pada materi statistika. Pendahuluan dari artikel saya yaitu pemecahan masalah adalah kemampuan individu untuk menganalisis, memprediksi, berpikir logis, menilai dan merefleksikan pengetahuan sebelumnya ketika menghadapi tantangan dalam situasi baru. Menurut Azhar dan kawan-kawan 2021. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah tidak hanya dapat diajarkan tetapi juga dapat dikuasai melalui pembelajaran yang meliputi 1. Memahami masalah, 2. Merancang rencana pemecahan masalah, 3. Melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan 4. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Menurut Polya tahun 1973. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMK Pegri 2 Taman kelas 10 pada 13 Januari 2025 ditemukan bahwa mayoritas peserta didik dapat dalam memandang matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dipahami dan membosankan. Banyak peserta didik yang bersikap pasif dan enggan mengemukakan pendapat. Sementara itu, peserta didik secara konsisten menghadapi kesulitan dalam menganalisis masalah. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang menjelaskan bahwa kesulitan peserta didik terhadap matematika umumnya disebabkan oleh banyaknya rumus yang membuat peserta didik merasa tertantang ketika diberikan permasalahan Rohati dan Bernard 2018. Oleh karena itu, penerapan langkah Polya dapat membantu peserta didik dalam mengatasi berbagai masalah dengan lebih mudah. Seprianti. Metode penelitian. Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Prosedurnya yaitu ada tahap persiapan, tahap melaksanakan, tahap analisis, sumber datanya, sumber data primer, dan sumber data sekunder. Wujud datanya 10 AKL1 sebagai kelas eksperimen dan 10 AKL4 sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data di sini yaitu menggunakan tes kemampuan pemecahan masalah, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil pembahasannya yaitu berdasarkan hasil pemecahan masalah matematika berdasarkan tahapan Polya dikelompokkan sesuai dengan kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Setelah melakukan pengelompokan hasil tes kemampuan pemecahan masalah berdasarkan tahapan Polya dari 35 peserta didik, kemudian dipilih 3 peserta didik kelas 10 AKL1 sebagai subjek penelitian untuk kategori terdiri dari 1 peserta didik. Kemudian setelah diperoleh subjek penelitian dari setiap kategori, setelah itu dianalisis. Nah, berikut ada hasilnya dari ada 6 soal. Nah, peserta didik yang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika berdasarkan tahapan Polya dengan kategori tinggi yaitu subjek tinggi, mampu memenuhi semua indikator pemecahan masalah antara lain mampu menyebarkan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan, dapat membuat model atau rumus matematika dengan tepat, dapat menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal, dan mampu menemukan kesimpulan yang sesuai dengan konteks soal. Namun subjek tinggi pada soal nomor 1 dan 2 tidak mampu membuat model atau rumus matematika dengan tepat. Kemudian pemecahan masalah matematika berdasarkan tahapan Polya dengan kategori sedang, yaitu subjek sedang mampu memenuhi 3 indikator antara lain mampu menyebutkan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan, dapat menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal, dan mampu menemukan kesimpulan yang sesuai dengan konteks soal. Namun pada soal nomor 3, subjek sedang itu mampu memenuhi semua indikator. Kemampuan pemecahan masalah matematika berdasarkan tahapan Polya pada kategori rendah dalam menyelesaikan soal statistika. Pada soal nomor 1, subjek rendah tidak mampu membuat model matematika. Pada soal nomor 2, subjek rendah hanya mampu menyebutkan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan. Nomor 3, subjek rendah tidak mampu menyebutkan informasi yang diketahui dan ditanyakan. Nomor 4, subjek rendah tidak mampu membuat model matematika dan tidak mampu menemukan kesimpulan yang sesuai. Selanjutnya pada soal nomor 5, subjek rendah tidak mampu menggunakan strategi yang tepat dan tidak mampu menemukan kesimpulan yang sesuai. Untuk soal nomor 6, subjek rendah hanya mampu menemukan kesimpulan yang sesuai. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, peserta didik tidak dapat menganalisis dengan baik kemampuan pemecahan masalah matematika berdasarkan tahapan Polya karena data yang didapat dari 35 peserta didik disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika berdasarkan tahapan Polya tergolong rendah karena masih banyak peserta didik yang keliru dan tidak tepat dalam menemukan analisis untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal.
Peserta didik juga didakwakan mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika berdasarkan tahapan Polya dengan baik karena banyak ditemukan peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam indikator yang kedua, yaitu merancang rencana pemecahan masalah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.